4 tahun lalu, Maya merantau ke Jakarta untuk melanjutkan kuliah. Maaf, ini buku kamu jatuh. Oh iya, makasih. Kuliah di sini juga. Iya, Aku Dimas. Maya. Aku sambil urus perusahaan juga. Perusahaan? Iya, aku CEO di perusahaan itu. Maya terlihat kagum dengan sosok Dimas yang seorang CEO sebuah perusahaan. Dimas mulai melakukan PDKT kepada Maya. Dia mulai menjemput Maya pulang kuliah dengan mobil mewahnya. Mobil kamu bagus. Biasa aja. Kamu CEO umur segini hebat banget. Kerja keras. Maya pun semakin kagum kepada Dimas, bisa sukses di usia yang masih tergolong muda. Jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Di hari ulang tahun Maya, Dimas memberikan banyak kado mewah kepada Maya. Ya Allah, banyak sekali hadiahnya Dimas. Hadiah-hadiah ini mahal banget. Kamu suka? Suka banget. Kalau kamu senang, aku ikut senang. Sedikit demi sedikit, Maya mulai terbiasa hidup mewah. Saat ayah Maya pergi menemui Maya di Jakarta, Maya mengutarakan keinginannya menikah dengan Dimas. Kamu yakin sama Dimas? Yakin ya? Yang penting bukan harta, tapi tanggung jawab. Iya ya. Maya pun benar-benar sudah sangat yakin untuk menikah dengan Dimas. Setelah menikah, Maya tinggal di apartemen mewah milik Dimas. Maya sedang hamil anak pertama. Keinginan dengan barang-barang mewahnya semakin tinggi. Aku mau sofa baru. Beli aja. Aku mau stroller mahal nanti. Ambil yang paling bagus. Maya benar-benar dimanjakan oleh Dimas dengan barang-barang mewah. Maya sudah melahirkan anak pertamanya, tetapi keinginan untuk membeli barang-barang mewah tidak pernah berubah. Kasur bayi ini lucu. Ambil. Sabun bayi ini mahal. Nggak apa-apa. Baju bayi ini lucu. Ambil. Maya tidak sadar, semuanya dibeli bukan karena mampu, tapi karena hutang. Beberapa waktu berlalu, tagihan hutang semakin banyak datang ke rumah, dan penagih hutang mulai menelpon Dimas. Halo. Pak Dimas, kapan bayar? Sudah lewat jatuh tempo. Saya akan usahakan agar segera dapat membayar. Jangan janji terus. Dimas mulai pusing dengan banyaknya tagihan yang datang dan telepon-telepon dari penagih hutang. Akhirnya surat-surat tagihan itu diketahui oleh Maya, dan dia benar-benar marah. Mas, ini surat siapa? Kenapa banyak tagihan? Maaf. Apa? Perusahaannya bukan milikku sendiri. Apa? Aku cuma salah satu partner. Kamu bilang CEO. Aku malu. Maya benar-benar sedih karena merasa tertipu dengan omongan Dimas selama ini. Dimas pun bangkrut. Dia mulai menjual barang-barang yang ada di rumahnya. Usaha kami tutup. Jadi Mas, harap kamu mengerti.
Terus, Mas, sekarang mau ngapain ini? Kotak-kotak ini buat apa? Kita harus menjual semua barang kita untuk menutupi hutang-hutang itu. Tas-tas branded punyaku. Dan barang mewah lainnya juga harus dijual, Mas. Maafin Mas Maya, semua harus kita jual karena hutang-hutangnya terlalu besar jumlahnya. Apa kata teman-teman selebgramku yang ada di daerah? Aku sudah terlanjur memposting kehidupan mewah kita di Jakarta. Barang-barang branded punyaku juga sudah aku posting. Dimas hanya bisa terdiam mendengar perkataan dari Maya. Maya begitu takut dirinya dikucilkan di lingkungan teman selebgramnya yang ada di daerah asalnya. Dia belum bisa menerima kalau kehidupannya tidak bisa mewah lagi. Maya pun semakin sedih. Tidak ada satu tas branded pun yang tersisa. Semuanya akan dijual oleh Dimas, termasuk stroller mewah untuk anak mereka. Jangan stroller itu. Kita butuh uang. Tas aku yang itu juga dijual, Mas. Iya, Maya. Maya pun menangis. Dia mulai berpikir, bagaimana nantinya dia bisa nongkrong bareng teman selebgramnya tanpa tas-tas branded miliknya yang sudah terlanjur dipostingnya di sosial medianya. 2 bulan setelah semua barang dijual, Maya dan Dimas akhirnya kembali ke daerah asal Maya. Alhamdulillah, akhirnya kalian sampai juga. Masuk dulu, Dek. Iya, Kak. Ayah, sementara kami tinggal di sini dulu ya. Rumah ini rumah kalian juga. Masuk dulu, Dimas, Maya. Capek ya di perjalanan. Iya, Ayah. Maya tidak tahu, keadaan akan sangat berbeda dari kehidupan di Jakarta. Di tengah kesulitan ekonomi, gaya hidup Maya belum berubah. Mas, Iya, ada apa, Maya? kita ngopi yuk, Mas. Di rumah aja kita ngopinya. Bosan, Mas, di rumah. Jadi ini mau ke kafe lagi. Iya, Mas, aku sekalian mau foto-foto untuk aku posting di sosial mediaku. Sesampainya di kafe, Maya mulai memesan makanan mahal agar dia bisa memposting foto-fotonya ke sosial media. Mbak, aku mau pesan pasta ya. Baik, Bu. Ada pesanan yang lainnya, Bu? Yang biasa aja pesannya Maya, nggak perlu harus yang mahal-mahal. Udah Mas diem aja deh, terserah aku mau pesan apa. Mbak, aku mau tambah dessert juga ya 1. Baik, Bu. Dimas hanya bisa terdiam melihat tingkah laku Maya. Dia tahu Maya terlalu keras kepala untuk diberitahu kondisi ekonomi mereka saat ini. Maya, Apa Mas? uang kita tinggal sedikit, jadi kita hemat sedikit ya, Mai. Jangan tiap hari keluar nongkrong di kafe terus. Nanti kita minta ayam, Mas. Kita nggak bisa terus begini, Maya. Nanti juga ada rezekinya, Mas. Dimas mulai tertekan dengan gaya hidup mewah Maya yang tidak berubah dan tidak mengerti dengan kondisi ekonomi keluarga mereka yang sedang sulit. Saat sedang scroll sosial medianya, Maya melihat teman selebgramnya Alma memposting tas branded barunya. Mas, lihat nih. Apa, Maya? Alma beli tas baru. Aku juga pengen, Mas. Maya, ekonomi kita sedang sulit, Mas. Harap kamu mengerti dengan kondisi kita sekarang. Teman-temanku semua hidup enak. Maya masih terus mengeluh dengan kehidupannya saat ini kepada Dimas.
Di suatu sore Maya berbicara dengan ayah. Maya ingin meminjam uang kepada ayah. Ya, Kenapa, Maya? ayah, Maya boleh pinjam uang. Buat apa, Maya? Buat kebutuhan ya. Berapa, Mai? 2 juta aja ya. Oke, nanti ayah transfer uangnya. Makasih ya. Maya pun begitu senang karena ayah mau meminjamkan uang kepadanya. Kak Intan, kakak iparnya Maya mulai kelelahan. Piring selalu menumpuk, padahal dia sudah mencucinya. Tapi piring kotor makan Maya dan suaminya tidak pernah Maya bantu cucikan. Gak dicuci lagi piring makannya. Ini sudah ada lagi. Kamu belum istirahat? Masih mau cuci piring lagi, Mas? Tadi kan kamu sudah cuci piring, Intan. Itu piring makannya Maya dan Dimas yang belum dicuci. Jadi ya udah, aku cuciin aja, Mas. Kalau bukan aku, siapa lagi yang akan nyuciin ini piring? Dari tadi kamu kerja terus. Udah, Intan. Nanti aja dicuci piringnya. Kamu istirahat aja dulu. Gak apa-apa, Mas. Setelah cuci piring, aku baru istirahat. Bang Fajar pun begitu iba melihat istrinya yang sudah sangat kelelahan membereskan rumah sejak pagi hari. Sedangkan Maya dan Dimas hanya nongkrong dan bersantai di kamar mereka. Di saat Kak Intan sedang duduk di meja makan untuk beristirahat sejenak, Maya datang menghampiri Kak Intan. Kak, aku baru pulang nih. Iya, Maya. Ada makanan, Kak? Ada nih, kalau kamu mau, makan aja, Maya. Setelah Maya makan, piring kotor makannya ditinggal begitu saja. Dan Kak Intan pun begitu sedih dengan kelakuan Maya yang tidak mau membantunya membereskan piring, walaupun itu adalah piring makan Maya sendiri. Di malam harinya, Kak Intan duduk di kamarnya dengan air mata berlinang. Dan Bang Fajar pun begitu iba melihat Kak Intan. Intan, kamu capek ya? Gak apa-apa, Mas. Aku tahu kamu capek. Aku cuma pengen dibantu sedikit, Mas. Gak banyak. Setidaknya piring makannya saja dia cuci. Di saat aku udah beresin rumah semuanya. Malam itu, Bang Fajar mendengarkan semua keluh kesah istrinya. Di suatu sore, Dimas berbicara berdua dengan ayah. Dimas ingin mengutarakan. Niatnya meminta pekerjaan kepada ayah. Ayah, saya mau minta pekerjaan ya. Pekerjaan apa aja Dimas terima. Yang penting kerja ya. Kamu yakin, Dimas? Yakin ya, saya nggak bisa begini terus. Baiklah, besok kamu datang ke kantor ayah untuk menjadi karyawan administrasi. Baik ya, makasih ya. Dimas begitu senang karena mertuanya menerimanya menjadi karyawan administrasi di kantor. Di malam harinya, Dimas memberitahukan kepada Maya bahwa ia akan bekerja dengan ayah sebagai karyawan administrasi di kantor ayah. Maya, mulai besok Mas akan bekerja di kantor ayah sebagai karyawan administrasi. Mas, serius? Iya Mas, serius Mai. Kamu mau bekerja begitu? Kenapa emangnya Mai? Kamu dulu kan CEO, Mas. Aku bukan CEO, Mai. Maya pun terdiam. Dia menjadi sedih. Ada perasaan menyesal karena merasa tertipu oleh Dimas yang dulu mengaku dirinya seorang CEO di sebuah perusahaan.
Dia juga malu apa kata teman-teman selebgramnya kalau tahu suaminya sekarang hanya seorang karyawan biasa. Keesokan harinya, Kak Intan jatuh sakit. Kak Intan pingsan saat menyapu halaman, dan ayah pun menemui Kak Intan dan Bang Fajar di kamarnya untuk melihat keadaan Kak Intan. Bagaimana keadaan Intan, Jar? Dia lagi istirahat ya. Tadi Fajar udah kasih obat. Sepertinya Intan sangat kelelahan. Maya sedikit pun tidak mau membantu pekerjaan rumah. Fajar harap ayah bisa memberi pengertian kepada Maya untuk dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah. Baiklah, Jar. Ayah akan bicara kepada Maya. Bang Fajar pun merasa lega karena sudah menceritakan semuanya kepada ayah. Di suatu siang yang cerah, ayah sedang bersantai duduk di ruang tamu. Maya datang menemui ayahnya karena dia mendengar ayah sudah menjual motor kesayangan Maya yang ayah belikan dulu. Ayah, Ada apa, Maya? ayah jual motor Maya ya? Iya, ayah jual. Karena ayah tidak punya uang. Kamu tiap hari minta uang ke ayah. Karena ingin beli makanan mewah terus. Maaf ya, Maya udah nyusahin ayah terus. Ayah harap kamu berubah. Gunakanlah uang untuk membeli hal yang pokok dan berguna. Bukan untuk daya terlihat mewah. Berteman dengan selebgram boleh, tapi jangan kebawa gaya hidup mereka. Kamu sedang punya masalah keuangan, Maya. Iya ya. Dan ayah harap kamu juga membantu Kak Intan dalam membereskan rumah. Dia bukan pembantu kita, tapi dia adalah keluarga kita, Maya. Dia istri Bang Fajar. Sekarang dia sampai sakit karena kelelahan. Ayah harap mulai sekarang kamu bekerja sama dengan Kak Intan dalam membereskan rumah ini. Baik ya. Sejak saat itu, Maya pun mulai berubah. Dia sudah mau membantu Kak Intan dalam membereskan rumah. Maya, kamu ngapain? Mau cuci piring, Kak? Mulai hari ini, aku akan bantu Kak Intan untuk membereskan rumah ini. Kak Intan pun sangat senang karena Maya sudah berubah jauh lebih pengertian. Maya pun sudah jarang membeli makanan mewah hanya untuk postingan di sosial medianya. Dia sudah sadar dan merubah gaya hidupnya. Tidak semua yang terlihat mewah benar-benar mampu. Tidak semua yang terlihat sederhana berarti kalah. Mengejar gengsi tanpa kemampuan hanya akan melelahkan diri sendiri.